Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nurul Kasanah dan Berliana Disintasari akan membawakan materi mengenai return harapan dan risiko portofolio. Langsung saja materi. Pengertian return dan risiko. Tujuan investor berinvestasi adalah memaksimalkan return tanpa melupakan risiko investasi yang harus dihadapinya. Return adalah faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield dan capital gain. Yield adalah komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yield ditunjukkan dari bunga obligasi yang dibayarkan. Capital gain atau loss adalah kenaikan harga surat berharga yang memberikan keuntungan bagi investor. Capital gain disebut juga perubahan harga sekuritas. Dari keterangan di atas diperoleh rumus return total sama dengan yield plus capital gain. Selanjutnya yaitu risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dan return harapan. Sumber risiko yang mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi antara lain yang pertama yaitu risiko suku bunga adalah perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik. Ceteris paribus artinya jika suku bunga naik, maka harga saham akan turun. Ceteris paribus jika suku bunga turun, maka harga saham akan naik. Yang kedua yaitu risiko pasar adalah fluktuasi pasar yang secara keseluruhan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Ini ditunjukkan oleh berubahnya indeks pasar saham secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu risiko inflasi atau daya beli adalah inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang telah diinvestasikan. Yang keempat yaitu risiko bisnis adalah risiko dalam menjalankan bisnis dalam suatu jenis industri. Yang kelima yaitu risiko finansial adalah risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan hutang dalam pembiayaan modalnya. Yang keenam yaitu risiko likuiditas adalah berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Yang ketujuh yaitu risiko nilai tukar mata uang adalah berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negara lainnya. Yang kedelapan yaitu risiko negara adalah berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Selanjutnya yaitu estimasi return dan risiko sekuritas. Return investasi hanya bisa diperkirakan melalui pengestimasian. Return investasi di masa yang akan datang adalah return harapan dan sangat mungkin bernilai dengan return aktual yang diterima. Selanjutnya yaitu menghitung return harapan. Hasil dari perkiraan return yang akan terjadi probabilitasnya disebut sebagai distribusi probabilitas. Dengan kata lain, distribusi probabilitas menunjukkan spesifikasi berapa tingkat return yang akan diperoleh dan berapa probabilitas terjadinya return tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Estimasi return dan resiko sekuritas. Tingkat resiko dapat diwakili oleh ukuran penyebaran data, yaitu nilai varian dan deviasi standar. Semakin besar penyebaran distribusi return suatu investasi, maka akan semakin tinggi pula investasi tersebut. Akan tetapi sebelum kita menghitung nilai varian dan deviasi standar, kita harus menghitung distribusi return harapan terlebih dahulu. Analisis resiko portofolio. Konsep penurunan resiko portofolio didasari dengan asumsi bahwa return bersifat independen, dengan asumsi bahwa resiko sekuritas yang ada dalam portofolio tidak mempengaruhi satu dengan yang lainnya, maka resiko portofolio
bisa diestimasi dengan nilai deviasi standar portofolio dibagi dengan akar dari N. Diversifikasi. Investor perlu melakukan diversifikasi. Salah satunya diversifikasi selektif, yaitu pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset sedemikian rupa, sehingga tingkat risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return harapan. Prinsip-prinsip diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi random. Artinya, investasi secara acak pada berbagai jenis aset dalam suatu portofolio tanpa memperhatikan karakteristik dan hubungan antar aset. Yang kedua, diversifikasi Markowitz, yaitu pembentukan portofolio tanpa mempertimbangkan kovarian dan koefisien korelasi negatif. Tujuannya agar dapat menurunkan risiko portofolio. Kemudian di dalam prinsip diversifikasi harus memperhatikan koefisien korelasi. Apa sih yang dimaksud dengan koefisien korelasi? Jadi untuk koefisien korelasi itu sendiri adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan pergerakan bersama relatif antara dua variabel dengan kisaran besar koefisien minimum min 1 dan koefisien maksimum plus 1. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan ukuran koefisien korelasi dalam konsep diversifikasi. Pertama, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Kedua, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi 0 akan mengurangi resiko portofolio secara signifikan. Semakin banyak jumlah saham yang tidak berkorelasi dimasukkan dalam portofolio, maka akan semakin besar manfaat pengurangan resiko yang diperoleh. Yang ketiga, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi negatif maka akan menghilangkan resiko kedua sekuritas tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip strategi lindung nilai terhadap resiko. Dalam prinsip diversifikasi, kita juga harus memperhatikan kovarian. Kovarian itu sendiri adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana dua variabel mempunyai kecenderungan untuk bergerak secara bersama-sama. Kemudian mengestimasi return dan resiko portofolio, yang artinya menghitung return harapan dan resiko suatu kumpulan aset portofolio yang dikombinasi dalam suatu portofolio aset. Dengan kata lain, kontribusi resiko aset individual terhadap resiko portofolio terdiri dari dua komponen, yaitu varian dan kovarian. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.